mudah-mudahan kita mengkaji kitab ini sangat dan keberkahannya nyambung kepada kita semua dan ke guru-guru kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila hadrati khususum sahibul fadilah al-alim al-syekh Al-Ghazali al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal walidayya amin. Insyaallah walaupun pertemuan kita ngan sakadar sebulan sekali, mudah-mudahan pertemuan kita atau reunian kita ini menjadi sebuah wasilah untuk nyelamatin kita di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kalau ingin mempunyai rasa cinta kepada Allah, mahabbah, amin. Kalau ingin mempunyai rasa istiqomah di dalam ibadah terlebih dahulu, harus bisa mengetahui atau makrifat akan ilmu yang 4, kata Syekh Ihsan Al-Jampas. Al-Jampas di mana? Jampas tenis bat negara, yaitu daerah Kediri. Luar biasa ini ya. Nah, Syekh Ihsan asli Kediri, berarti asli Indonesia. Mampu mensyarahi atau menjabar luaskan kitab atau karangan Imam Al-Ghazali, yaitu namanya kitab Sirajut Thalibin. Nah, ini kitabnya nih, Sirajut Thalibin tuh. Tebelnya begini kayak Al-Quran. Nah, ini ilmu tasawuf gitu. Jadi kalau ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kata Syekh Ihsan Jampas atau Kediri, maka harus mengetahui 4 ma'rifat. Ma'rifat itu artinya kenal. Nah, artinya begini, ma'rifat nafsah, ma'rifat rabbah, ma'rifat dunia, ma'rifat akhirat. Nah, maksudnya mengetahui asal muasal nafsah diri kita teh al-ubudiyah, wajar capek emang suruh ibadah begitu. Nah, itu hakikat diri atau hakikat awal. Selain al-ubudiyah, kata beliau, kata Syekh Ihsan Jampas dalam kitab Sirajut Thalibin, gitu kan, nisbatnya ke ilmu tasawuf. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui awal, bahwa awal teh hakikat dan sifatnya mana al-ubudiyah, harus mau ibadah. Yang kedua, daripada hakikat awal teh yaitu watazallul, kudu ngerasa hina di hadapan Allah. Yang ketiga wal iftikor, kudu ngerasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hakikat nafsu atau awal. Yang kedua hakikat robbah teh Tuhan, bahwa Tuhan teh as-sayyadah, Tuhan itu menjadi apa? Menjadi tuan, menjadi raja, menjadi gusti yang wajib disembah. Kalau kita menyembah, itu hakikat robbah atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu hakikat dunia. Hakikat dunia teh sifatnya fana, sifatnya sementara, sifatnya ngumbara, yang udah jelas fana, yang bakal hancur, jangan direka-reka. Tapi yang terakhir hakikat akhirat bakal kekal, yang sudah bakal kekal jangan ditinggal. Emang hakikat alam dunia mah semakin kesini bertambah usia semakin apa? Semakin mempesona kayak bibir randa. Ya Allah ya Karim. Benar Bang Jemat ya, itu hakikat alam dunia. Nah, ketika kita sudah mengetahui 4 hakikat tersebut, hakikatnya asal muasal awak kita, berarti kudu mau ibadah. Hakikat Allah kudu disembah. Hakikat dunia bakal fana dan bakal hancur. Hakikat akhirat bakal kekal, jangan ditinggal. Tak mumpung ada waktu, ketika waktu ngaji jangan dinunta nanti, takut keburu mati jaling kangke, takut jadi bangke begitu ya Allah Karim. Nah, ketika sudah bisa mengenal 4 ma'rifat tersebut, insya Allah bakal muncul di dalam hati kita hubungan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kepayahan kita, kelelahan kita, waktunya ngaji, waktunya ibadah. Maafum kira-kira ya, insya Allah begitu. Dan nanti orang bodoh itu kebagi 2 bagian yang nyemat gitu, kata Syekh Ibrahim di dalam kitab Al-Bajuri. Nah, orang bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Abu Jahal, ya Abu di bapak, Jahal itu geblek, jadi bapak geblek gitu ya. Abu Jahal, ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan, itu pamannya Rasulullah. Abu Lahab deh, bukan siapa-siapa. Ya Allah, sebilang pamannya Rasulullah tetap baik, enggak nerima dengan dakwahnya Rasulullah. Nauzubillahi min jali, bukan siapa-siapa, paman begitu ya Allah Karim. Jadi jahil, orang bodoh kebagi 2, ada jahil mazur, ada jahil ghair majur. Jahil majur teh bodoh karena kenapa? Ta'isu ba'idan anil ulama. Ta'is teh hidup, ya hidupnya ba'id itu jauh, hidupnya jauh dari kalangan ulama,
nggak ada pengajian, nggak ada majlis talim, nggak ada majlis zikir dan sebagainya, itulah namanya jahil majur. Ketika dia ibadah salah atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, majur, maka dimaaf karena kebodohan dia, karena memang tidak ada pengajian atau hidupnya baidan anil ulama, jauh dari golongan ulama. Contohnya umpama ya, berarti dia di mana, di Gunung Karang gitu, atau di Gunung Sanggabuana, kan gak ada pengajian gurunya begitu. Nah itu mah ketika dia ibadah salah dan lupa kepada Allah, pak dimaaf sama Allah. Tapi yang kedua, jahil ghair majur. Jahil ghair majur berarti ta'isu bainal ulama. Ta'is artinya hidup, bainal ulama itu antara ulama, hidupnya di tengah-tengah di kalangan para ustaz dan kiai, sedangkan pengajian banyak, umur udah 70 tahun enggak pernah nginjek pengajian, sekali-kali acan begitu, itu namanya jahil majur begitu. Jauh kali ngajinya, padahal pengajian depan rumah begitu ya. Ya Allah ya kan, itu namanya jahil majur. Jahil majur teh ketika ibadah salah kepada Allah, maka kagak dimaaf karena bodohnya, bukan karena enggak ada ulama, enggak ada kiai, tapi bodohnya enggak mau ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum kira-kira insya Allah. Dan balik lagi, kalau jahil majur namanya hidupnya jauh dari ulama. Jahil ghair majur berarti hidupnya di kalangan atau di tengah-tengah ulama, ustadz dan kiai, tapi bodohnya bukan karena nggak ada ulama dan kiai, karena nggak mau ngaji. Ketika salah dalam ibadah, maka nggak dimaaf sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min, ya berarti sia-sia kita ibadah, sholat ya, tumbang dongeng dan sebagainya kalau tanpa pakai ilmu. Lanjut. Nah, sebaris ini sebab penting ini. Kita kan tadi udah beranjak di mana? Di jalur syariat ya. Itu. Sekarang kita tingkatkan hidup itu kemana? Ke jalur thariqah. Masalah apa? Hati. Gitu. Itu kan tadi masalah johir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih ngebahas tentang betapa pentingnya ngebenerkan niat di dalam belajar atau mengaji. Nah, begitu kata Imam Al-Ghazali. Nah, ketika kemarin in kunta lamun ono ikut taksidu bermaksudan atau niat di dalam bitolabil ilmi, menuntut ilmu teh, niat yang pertama mana? Al munafasata, yaitu berlomba-lomba atau bersaing-saing dari teman kita, dari kawan kita, bersaing-saing untuk apa? Untuk menjadi yang terhebat, terpinter. Jangan, kata Imam Al-Ghazali. Udah, niat ngaji mah yang pertama kita mencari rahmat ridha Allah, yang kedua mencari kepintaran, yang ketiga menghilangkan kebodohan, yang terakhir menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang, kata Imam Al-Ghazali, al munafasata, jangan berlomba-lomba dari yang lain, gitu. Maafum ya, itu tidak boleh. Nah, al munafasata berlomba-lomba, wal mubahata atau bersombong-sombong diri, jangan. Nauzubillahi min dzalik. Udah, niatkan yang benar ketika kita mau berangkat ngaji yang empat tadi. Wal mubahata namanya bersombong-sombong. Wa taqaddumu lan mendahulukan, wa taqaddumu lan ngadisiakan atau mendahulukan alal akron, ing atase pirang-pirang konco atau bebaturan. Maksudnya ingin menjadi terdepan daripada yang lain. Jangan. Sebab niat tersebut, kata Imam Al-Ghazali, itulah niat yang salah di dalam menuntut ilmu. Nah, itu tiga. Terus mana lagi niat yang tidak diperbolehkan? Kata Imam Al-Ghazali, wastimalata wujuhin nas, yaitu mencari perhatian atau caper bahasa kita, cari perhatian di mana? Untuk kepada orang lain. Itulah perkara yang sangat tidak boleh. Jadi wujuhan nas di situ mencari wajah atau perhatian manusia. Nauzubillahi min dzalik, tidak boleh. Nah, yang terakhir, ketika ada manusia yang menuntut ilmu wajam'ah, tujuan menuntut ilmunya wajam'ah hutomat dunia, yaitu mengumpulkan barang-barang dunia. Berarti tujuannya apa? Dunia, begitu. Nah, seperti gini ya, Allah ya karim, kita mengaji baik gitu. Ngaji mah nisbatnya tujuannya ukhrawi, yaitu akhirat. Kalau pengen kaya
mah bukan yang ngaji, yaitu kudu usaha begitu. Gua mengaji baik kaya mah kagak lah, ngaji mah bukan tujuan dunia tapi tujuannya apa? Akhirat. Berarti kalau pengen kaya ya bukan dari ngaji begitu ya, berarti kudu usaha. Ada sedikit perbedaan antara orang yang mau ibadah kepada Allah dan orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Ada sedikit perbedaan dari milik dan rezekinya kata siapa? Orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa dan sebagainya, tapi rezekinya carcor kayak air gitu ya, itu mah istidraj itu adalah suatu azab yang ditunda-tunda sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya istidraj. Berarti balik lagi, niat yang tidak diperbolehkan kata Imam Al-Ghazali bagi kita semua yang menuntut ilmu, wajib dunya, yaitu mengumpulkan barang-barang dunia. Fa'anta, maka utawi sirah atau keadaanmu ketika mempunyai tujuan tersebut yang disalahkan gitu kan di dalam niatnya. Fa'anta, maka utawi sirah iku saun tumandang jelas, saun tumandang atau jelas bi hadabi dinika ing dalam ngerusak agama sirah, wa ihlaki lan ngerusak awak sirah, wa bai'i akhiratika lan ngejual akhirat sirah bidunya kalawan dunia sirah. Berarti ketika mempunyai sifat yang salah di dalam menuntut ilmu, maka kata Imam Al-Ghazali bihadmi dinika itu sama aja merusak agamamu, merusak dirimu, dan sama aja menjual akhiratmu dengan dunia. Na'udzubillahimin jalika. Mata kalau bisa nanti orang yang ngaji sini saya amplokin 200.000 mak saya, bukan saya minta, saya amplokin nanti mah. Mendak saya doain biar banyak duit gitu. Mau saya pintain yang harga saya mau ngasih, benar memang gitu. Kalau banyak duit mah yang ada mah saya nanti mau ngasih, paham kan? Minta kita doain ya Dimas ya supaya banyak milik rezeki. Kalau saya amplokin satu orang 200.000 ya nggak pada ngaji, besok pada ikut ngaji gitu, luar biasa. Sekecamatan kebayuran kali pada ngaji begitu. Jadi tujuan ngaji mah bukan tujuan tujuan dunia, tapi tujuan akhirat kata Imam Al-Ghazali. Berarti ketika orang mempunyai tujuan dunia, sama aja bihadmi dinika, merusak agama kita, merusak awak kita, sama aja menjual akhirat dengan dunia. Na'udzubillahimin jalik. Dalam sini ya, pasob kotuka lan utawi perakadan sirah iku khosiratun, yaitu bakal rugi. Na'udzubillahimin jalik. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.